Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprianto Rizky Putranggara. Saya dari kelas SMB 21 PB dengan NPM 211110125. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang telah saya rangkum mengenai perusahaan Transmart. Jadi pada awalnya, Transmart menerapkan konsep 4-in-1, yaitu belanja, bermain, menonton, dan makan di dalam satu tempat yang sama. Dan pada awalnya, konsep ini mendapatkan beberapa keuntungan yang telah didapatkan oleh pihak Transmart. Dan hingga suatu ketika, pihak Transmart mengalami penurunan pembelian hingga mengancam gerainya banyak yang tutup. Mendengar hal ini, CEO dari Transmart yaitu Bapak Khairul Tanjung meluncurkan beberapa statement atau cara untuk dapat menyelamatkan perusahaannya dari ambang kehancuran itu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai awal mula berdirinya Transmart. Jadi pada awal tahun 2005, Transmart yang saat itu bernama Carrefour memiliki 17 gerai yang tersebar di Jakarta, lalu berekspansi ke Semarang, Bandung, dan kota-kota lainnya. Sehingga jumlah total gerainya pada saat itu yaitu 31 gerai. Lalu tercapailah kesepakatan pada Maret 2019 pembelian Carrefour di Indonesia ditandatangani di Prancis, dan pada tahun 2010 Trans Retail menguasai pangsa pasar mall di Indonesia 100%. Karena pada tanggal 19 November 2012, Khairul Tanjung membeli saham sebesar 60% atau sekitar 750 juta. Akhirnya, Carrefour tutup dan berganti nama menjadi Transmart. Nah, Transmart di tangan Khairul Tanjung menjadi maju karena konsep itu dirancang untuk menciptakan new shopping experience di tengah tren gaya hidup masyarakat yang berubah-ubah. Sekarang ini sulit melihat diferensiasi antara supermarket satu dengan yang lainnya, sehingga beresiko ditinggal para pelanggan jika tidak membuat suatu perbedaan. Hal ini yang dilihat oleh Khairul Tanjung sebagai peluang untuk menerapkan konsep 4-in-1 pada mall Transmart. Lalu, bisnis retail seiring berkembangnya zaman itu banyak yang berguguran. Seperti contohnya di sini kami menemukan PT Matahari yang rugi sebesar 823 miliar dan akhirnya membuat PT Matahari menutup hampir total 25 gerai. Lalu disusul oleh Giant pada tahun 2021 yang tutup karena bangkrut. Dengan perkiraan di bulan Maret sampai Desember 2020, 5 sampai 6 gerai tutup. Dan itu imbas karena Giant mengalami penurunan dalam pembelian grosir di tokonya. Lalu kenapa Transmart menutup sebagian gerainya? Jadi, menurut Eko Ristianto, menduga penutupan gerai Transmart karena ekonomi yang lesu dan juga imbas strategi bisnis yang kurang tepat sebenarnya. Adapun akibat lain seperti ketidakpastian ekonomi di dalam negeri ini, lalu responden menggunakan barang alternatif yang harganya lebih murah daripada mengurangi frekuensi yang ada. Hal itu berlaku pada pengeluaran kebutuhan rumah tangga, contohnya BBM. Tutupnya berbagai toko luar sebenarnya bisa saja terjadi karena ekspansi yang berlebihan, perilaku konsumen yang berubah-ubah, dan banyak orang beralih menjadi sering melakukan pembelian melalui digital. Karena imbas dari pada pandemi pada tahun 2020 yang lalu itu menyebabkan banyak beberapa masyarakat Indonesia khususnya itu banyak yang beralih dari yang sebelumnya berbelanja melalui offline, sekarang beralih menjadi berbelanja melalui sistem online. Hal ini yang menyebabkan
banyak beberapa official store dan beberapa gerai-gerai toko itu banyak yang tutup karena memang orang lebih beralih ke online. Yang pertama mungkin karena murah, dan yang kedua mudah untuk digunakan oleh semua kalangan, dan yang ketiga adalah kita tidak perlu capai-capai untuk keluar rumah dan kita bisa melakukan transaksi dari rumah dengan sedikit minim pengeluaran. Jadi sekian kesimpulan yang telah saya rangkum. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.